Maaf ya, minggu kemarin belum sempet upload recording soalnya lagi bener-bener sibuk 2 bulan belakangan ini. Ya, bulan-bulan ini ya, akhir tahun. Jadi kerjaan banyak deadline dan pribadi juga banyak urusan ya. Mau liburan ya, mau Natalan. Jadi mohon dimaklumin. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Yang ini lab kedua untuk yang JavaScript. Dan totalnya di Web Dev Bootcamp kita ini lab yang ke-6. Dan agendanya ini di lab yang ini diskusi tentang tugas yang di lab sebelumnya. Ini udah ya sama Web Dev participants-nya. Kita udah diskusiin tentang tugasnya yang minggu kemarin ya atau minggu sebelumnya. Dan sekarang ini recordingnya hanya untuk yang agenda nomor 2 sampai nomor 4. Jadi di lab ini kita ngomongin tentang Document Object Model atau DOM, kemudian Built-in Form Validation atau validasi formulir, input formulir di JavaScript dan HTML, dan kemudian ya prep dan to-do untuk sesi berikutnya. Oke, dan yang tugas minggu lalu itu ini ya, aku bakalan tetap juga masukin slides-nya di sini. Di sini aku ada list tentang ya apa aja yang dibahas di situ dari tugasnya. Jadi ada tentang variabel, gimana mendeclare variabel itu pakai let dan pakai const, bedanya apa? Itu bisa dilihat juga dari ngerjain tugasnya ini. Dan penggunaan functions, operators, di tugasnya itu ada menggunakan arithmetic operators, ada juga menggunakan comparison operators. Arithmetic operators itu contohnya kayak 1 tambah 1, 2 tambah 2, plus gitu ya, plus sign itu arithmetic operatornya. Terus comparison operators ini kayak misalnya 1 plus 1 equal 2, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, sama dengannya itu atau equal sign-nya itu adalah comparison operatornya di sini. Jadi equal sign atau kurang dari, lebih dari, itu tadi termasuk juga dalam comparison operator. Dan kemudian ada conditionals. Ya, conditionals ini contohnya kayak if-else conditions. Jadi misalnya if conditionnya apa, misalnya if input value equal to 3, misalnya integer, kemudian apa yang bakal dilakuin, code line-nya berikutnya apa, gitu ya. Jadi conditional sini ya if else gitu. Udah biasa mungkin yang udah berpengalaman coding di programming language yang lain itu sama aja juga di sini ya konsepnya di JavaScript. Dan kemudian ada events. Jadi event ini ya spesifik di JavaScript dan HTML atau web applications. Jadi bisa dibaca lebih lanjut kalau misalnya ingin tahu lebih tentang event ini. Maaf ya kalau ada bunyi guk-guk dari anjing. Aku nggak cursing itu tadi ya, memang lagi ada anjing beneran di sini. Dan dia suka barking gitu. Jadi kalau ribut, maaf. Banyak background noise. Oke, lanjut. Ya, event reference ini itu tadi ya. Jadi kayak misalnya nih, kita interaksi sama ini web page-nya ini tadi ya. Kalau aku ngeklik gitu, clicking gini, button ini misalnya login. Nah, itu suatu event yang bisa di-observe atau bisa di-listen. Makanya ini ada yang dibilang event listener juga. Kalau sering lihat di code-nya JavaScript. Jadi, misalnya nih, kayak aku bilang tadi ya, ngeklik misalnya, atau kayak mouse-nya hovering di button ini, ada reaksinya kan, buttonnya berubah warna, itu juga karena si event listener ini
Jadi ada berbagai macam ini tadi ya jenis-jenisnya. Ini contohnya ada klik, ada mouse down. Ya, listnya itu aku juga masukin di sini. Event reference-nya ini tadi ya, yang cheat sheet-nya. Jadi di sini ada di list. Contohnya misalnya ya gestures ini atau inputs atau keyboard. Jadi ini ada di list keyboard event kayak key down, key press, key up. Jadi bisa dicek lebih lanjut di sini. Aku link di sini ya. Oke, kemudian loops. Loops itu ini ya kayak misalnya ada di satu fungsi ada fungsi lagi. Oke, ya loops itu ini tadi ya kalau ada function ini di dalam satu function. Jadi kayak infinite loop begitu. Atau bahasa resminya dibilangnya recursion. Itu juga ada contohnya di tugas yang sini nih. Dan kemudian ada object juga. Ya, jadi kalau mau icip-icip, mau ini ya, testing the waters, bisa follow along tugas yang ini tadi. Jadi mereka udah ada ini step by step-nya dan juga ada penjelasan untuk tiap step-nya itu dan ada ini ya source code-nya. Jadi kamu tinggal ini aja bandingin source code-nya dan sambil ini follow along code together gitu. Jadi ya ini tadi ya ada steps-nya, terus habis itu tinggal ikutin step by step-nya mereka ini dan dibaca juga ininya penjelasannya dan nanti bisa bandingin di akhirnya ini ada ya finished version dan source code-nya. Oke. Berikutnya kita ke Document Object Model atau DOM. Jadi DOM ini itu ini ya kayak representasinya dari HTML untuk bisa diakses oleh suatu programming language. Jadi si JavaScript ini misalnya untuk bisa mengakses HTML element yang udah dideklarasikan itu ya udah dibikin di index HTML misalnya. Untuk bisa mengakses itu harus melalui DOM. Jadi biasanya ini mappingnya ya one to one gitu. Jadi satu HTML element biasanya memiliki satu node atau ini tadi DOM node. Ya, biasanya one to one. Jadi contohnya di sini misalnya ada guest field, ini di functionnya ini ada guest submit. Ini biasanya merefleksikan satu ini tadi satu HTML element. Dan biasanya ini juga bahasa DOM ini front end centered gitu ya. Jadi memang di front end biasanya perlu memahami tentang DOM ini karena juga sama seperti HTML banyak traits atau propertiesnya si DOM ini yang sama dengan HTML. Contohnya ini DOM tree. Jadi apa itu DOM tree? Jadi seperti HTML elements, DOM nodes ini juga memiliki inheritance. Jadi ada struktur ini ya kayak yang paling atas terus ada anak-anaknya gini. Jadi misalnya kayak HTML element itu kan kalau misalnya kita implementasi suatu CSS styles ke satu parent element, biasanya anak-anaknya itu bakalan juga kena efeknya itu tadi kan. Sama seperti di sini. Di sini juga struktur parent child-nya ini artinya ada inherited properties. Jadi itu tadi kalau misalnya kita ada implementasikan suatu function atau suatu ya ini tadi ya kayak implementasi root elemennya ini bakalan ngasih efek juga ke anak-anaknya. Contohnya kayak ke yang node, yang elemen hyperlink ini atau yang node untuk elemen header ini gitu.
Jadi kurang lebih sama one to one gitu ya sama si HTML element. Dan kenapa harus tahu tentang si DOM ini? Ya juga karena ini apalagi kalau misalnya udah memakai framework gitu ya. Framework contohnya seperti React atau Vue atau Angular itu biasanya juga pakai reusable components. Nah, kalau pakai reusable components ini kan kita nggak tahu ya strukturnya ini gimana, soalnya kebanyakan memang orang lain atau designers, UI designer yang bikin reusable component itu. Dan kita bisa menggunakan ulang aja gitu kan, kita nggak mesti bikin from scratch dari nol gitu ya. Dan kita harus tahu gimana strukturnya ini. Soalnya nanti misalnya mau mengimplementasikan suatu efek atau suatu function gitu ya ke suatu DOM node ini, kalau misalnya salah pilih gitu, akhirnya yang kena efek bukannya yang button atau tombol yang kita inginkan, malah yang kena efek satu halaman ya contohnya. Jadi harus benar-benar spesifik. Dan kalau mau lebih tahu lebih lanjut bisa cek di Chrome DevTools. Ini ada lumayan bagus untuk bisa utak-atik lebih lanjut. Jadi di sini kayak dijelasin gitu. Contohnya kayak kalau mau pakai developer view, kayak di sini yang ini developer view. Jadi di situ ada dikasih contoh kalau mau ngecek DOM nodes. Di sini juga aku bisa kasih contoh sedikit, misalnya mau tahu nih DOM nodes-nya levelnya gimana, tree-nya itu gimana susunannya, bisa klik ini, terus bisa dipilih nih yang di sini. Misalnya aku mau tahu ini button history ini, ternyata dia ini begini DOM tree-nya. Dia ini buttonnya ada di bawah header container ini, terus di bawahnya title bar container, dan di bawahnya lagi title bar buttons, dan ini ada yang memang ini ya spesifik untuk yang history button ya. Jadi biar tahu strukturnya atau tree-nya ini bisa dilihat juga dari ini ya, inspect developer view. Juga ada di sini introduction to DOM, ya bisa baca-baca lebih lanjut. Menurut aku sih penting ya tahu memang, tapi in reality aku dulu sempat jadi front end developer juga kan. Kalau misalnya ngomongin tentang elemennya ini dalam satu web page, biasanya sih refernya nggak pakai DOM node ya, biasanya refernya langsung ke HTML elemennya dan ID-nya gitu kalau sama developer yang lain. Jadi mungkin tergantung ini juga sih timnya nanti gimana, apakah mereka lebih suka menggunakan kosakata DOM node atau lebih suka menggunakan kosakata HTML element. Tapi kurang lebih yang dimaksud adalah sama. Oke, ya ini tadi aku udah kasih contoh gimana caranya nge-inspect itu ya dari browsernya langsung. Oke, dan berikutnya adalah form validation. Jadi form validation ini sangat penting apalagi buat di front end, juga di back end ya. Penting full stack. Jadi form validation ini apa? Misalnya nih kamu ada ngeliat suatu input kayak gini nih, yang bisa masukin teks contohnya. Nah itu harus dicek, nggak boleh asal aja bisa masukin apa-apa, soalnya itu bakalan bahaya banget. Kalau mungkin udah pernah dengar SQL injection attacks gitu ya contohnya. Nah itu tuh salah satunya dari kekurangan form validation. Jadi misalnya nggak ada form validation, terus bisa masukin SQL injection atau SQL queries gitu ya, terus dikirim ke backend dan bisa di return sesuai dengan query SQL-nya tadi, itu karena nggak ada form validation. Kalau ada form validation itu bisa dicek, misalnya aku pinginnya cuma mau nerima email address misalnya, atau aku mau cuma pingin terima angka.
begitu. Jadi nggak bisa arbitrary atau random input gitu ya. Dan ini juga bukan cuma untuk menghindari SQL attacks itu tadi atau um, ya cybersecurity, malicious attacks yang lain, tapi juga untuk ini ya, nggak boros resource. Jadi misalnya kalau ada yang menginput, terus inputnya salah, habis itu dikirim ke backend, terus backendnya udah ngeproses misalnya, atau backendnya yang harus validasi lagi, itu kan juga boros resource ya. Apa namanya, kayak abis-abisin computational power, padahal sebetulnya dari awal, dari browsernya ini, dari front end udah bisa dicek gitu, kita maunya spesifik apa input value-nya itu tadi. Jadi ya nggak cuma karena security, tapi juga karena efisiensi. Dan apalagi kalau misalnya kalian ini ya, kayak pakai cloud computing, misalnya pakai AWS, pakai Lambda function misalnya, kan itu di calculate, dihitung harga ininya, harga ya resource-nya itu kan dari berapa banyak kamu pakai function-nya itu tadi. Kalau misalnya function-nya sering dipanggil kan berarti boros biaya ya. Jadi kalau bisa memang dari awal kita lebih spesifikasikan, lebih ini tadi, lebih aman dan lebih efektif. Oke, jadi ini ada contohnya kayak yang di tugas nanti tentang yang palindrome checker. Jadi di sini ada salah satu form validation-nya untuk yang input ini. Jadi kalau kita lihat di sini sources, coba kita lihat. Soalnya ini ya, misalnya ini ada value-nya kosong, dia langsung alert please input a value. Jadi ini merupakan salah satu form validation juga. Kita nggak terima kalau misalnya value-nya inputnya ini kosong, jadi harus ada diisi. Ya. Dan ini juga biasanya nanti akan dilanjutin dengan form validation di backend. Di sini aku jelasin lebih lanjut. Jadi ada ini tadi ya, client side validation yang di front end aja, dan ada juga yang di server side validation yang di backend. Jadi setelah requestnya dikirim ke backend, backendnya juga ngecek dulu sebelum memproses. Gitu. Dan kita sekarang hanya membahas yang client side validation yang built-in ya. Oke, dan yang dicontoh sebelumnya itu tadi cuma memvalidasi satu value aja ya. Ya value-nya nol ya, kosong, stringnya kosong value-nya. Tapi kalau gimana misalnya kita harus ngecek banyak kondisi gitu ya, nggak cuma ini doang. Misalnya aku pingin itu cuma huruf doang, aku nggak mau ada angka. Terus misalnya hurufnya harus ada yang capital atau uppercase, harus ada yang lowercase juga. Gimana tuh kalau misalnya lebih spesifik lagi dan lebih banyak kondisinya. Nah, kalau ada yang lebih rumit gitu, mungkin bisa pakai regex atau regular expressions. Nah, jadi regular expression ini bisa digunakan sebagai constraint atau conditions tadi ya untuk input teks atau string biasanya. Dan contohnya penggunaannya ini ya, passwordnya misalnya harus memiliki angka dan huruf kapital, namanya nggak boleh memiliki special karakter. Nah, ini semua kayak pattern gitu ya, bisa menggunakan regular expression. Aku sejujurnya sih nggak terlalu tahu ya, kayak nggak bisa langsung gitu on the back of my hand nulis suatu regex formula. Soalnya ini sih memang agak susah menurut aku. Jadi aku biasanya selalu pakai playground, yaitu regex one-on-one ini. Ya, jadi playground ini bisa kamu testing-testing gitu. Regex ini sesuai nggak apa yang kamu inginkan.
Ya, bisa dicoba. Kalau enggak ya googling lah ya, tanya ChatGPT atau buka Stack Overflow. Tapi ya ini biasanya sering dipakai buat ini tadi form validations di front end dan juga di back end. Oke, dan kita lanjut ke built-in form validation untuk HTML. Jadi ini langsung ada di inline-nya HTML element itu ya. Inline itu maksudnya ya ini kayak misalnya kamu ngedeclare suatu header, nah di deklarasi headernya itu bakalan bisa langsung dimasukin ini required gini. Contohnya misalnya langsung type di sini aja deh. Kayak H1 terus required. Misalnya ID contohnya ya. Contoh terus required. Mungkin H1 bukan yang bagus. Input required. Gitu. Gitu ya contohnya. Jadi langsung bisa ditulis di HTML elemen itu sendiri. Ini ada beberapa contoh-contohnya dan ini beda-beda ya tergantung tipe HTML elemennya itu tadi. Misalnya kayak required ini bisa untuk di input, min length atau max length ini biasanya untuk suatu input text gitu. Ya, kalau mau tahu lebih lanjut juga bisa baca langsung di sini. Aku kasih linknya. Oke, berikutnya kita lanjut ke form validation untuk yang JavaScript. Jadi yang ini tadi yang built-in form validation dan JavaScript itu biasanya ya kayak yang contohnya dari FreeCodeCamp ini tadi pakai if condition itu tadi ya, conditional function. Jadi misalnya if value-nya sama dengan sekian-sekian apa yang bakal dilakukan atau kayak tadi contohnya kalau misalnya value-nya string-nya empty bisa kasih alert input a value kayak gitu. Nah, ada juga constraint validation API. Nah, ini bisa digabung dengan yang HTML form validation ini yang sebelumnya kita omongin tadi. Jadi ini bisa mengekspansi atau meluaskan skopnya dari yang si HTML form validation itu tadi. Misalnya kita bisa customize warning message-nya gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa lanjut buka ini aja linknya ya. Ini juga implementasinya ini ya digabung sama yang HTML jadi pakai inline-nya yang dari HTML terus bisa kita expand lagi di code JavaScript-nya. Contohnya kayak yang di sini. Ya, jadi misalnya kita pilih yang HTML-nya pakai type email ini tadi ya. Ini. Terus habis itu ternyata yang masukin input emailnya itu bukan format yang kita mau, misalnya dia masukinnya random gitu aja kan, salah masukin email address-nya. Nah, itu bisa dicek di JavaScript code-nya ini. Pakai ini tadi validity type mismatch. Ini salah satu contoh dari constraint API yang aku sebutin tadi. Terus bisa set custom validity ini ya. Kayak apa spesifik atau customized alert message-nya. Itu. Jadi ya itu tadi extend apa yang udah ada dari HTML form validation. Oke, ya ini yang built-in form validation dari JavaScript ya. Nah, untuk yang sesi berikutnya, lab berikutnya itu
ini ngerjain yang palindrome checker ini tadi dan bisa follow step by stepnya ini. Ya. Ada juga link-link yang aku kasih untuk yang dari webdev participants-nya bisa ini ya, fork repo-nya langsung dari tim repo-nya, kemudian dia di-clone ke local machine dan mulai ngerjain seperti biasa, kasih pull request, baru merge. Dan yang penting itu pas semua requirements dari FreeCodeCamp dan juga commit dan push code-nya ke repo. Kalau ada yang mau lebih tahu tentang debugging di JavaScript, bisa juga lewat link ini ya, belajar lebih lanjut. Ada yang debug di browser, ada juga yang debugnya di IDE. Di sini bakal dijelasin. Oke, kalau gitu ya sampai ketemu di lab berikutnya.